Chapter 255, Imbalan 4 tahun dan perpisahan. TL oleh Bagelson dan Armored Raven. Dai Mubai berkata, khawatir tentang itu tidak ada gunanya, kita akan tahu begitu kita kembali. Tang San bertanya, Bos, bukankah kamu kembali untuk melihat Star Luo Empire dulu? Dai Mubai menggelengkan kepalanya, menyeringai. Sejujurnya, ketika saya membawa Zuking pergi, saya tidak berencana untuk kembali lagi. Bahkan jika kakak laki-laki saya selalu menganggap saya tidak baik, tidak peduli apa dia tetap saudara laki-laki saya, dan istrinya juga kakak perempuan Zuking. Saya tidak ingin mengalami perasaan seperti saling membantai lagi. Aku mungkin juga menghilang, dan membiarkan kakakku mewarisi gelar itu. Little Sun, Anda juga telah melihat keadaan Heaven Door Empire, menjadi seorang raja tidaklah mudah. Apalagi berurusan dengan 10.000 urusan, ada juga tekanan yang tak terhitung jumlahnya untuk dilakukan. Saya tidak pernah bisa sesantai dan sesantai sekarang. Meskipun Zuking selalu berkata bahwa saya tidak pernah meningkat, nyatanya, saya suka perasaan bersama saudara-saudara saya seperti ini. Aku dan Zuking membicarakannya, dan mungkin sebaiknya tidak kembali. Tinggalkan segalanya setelah kakak laki-laki menjadi kaisar. Kami tidak akan kembali, jadi mereka secara alami akan mengira kami sudah mati. Jadi bagaimana jika mereka menemukan kita nanti? Dengan kekuatan saya saat ini, bahkan jika keluarga kekaisaran ingin melakukan sesuatu terhadap kami, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Petik 2. Tang San agak heran memandang Dai Mubai, berkata tanpa daya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi penguasa suatu bangsa, tetapi Anda membuangnya seperti sepatu usang. Bos, mungkin hanya Anda yang bisa menganggap enteng otoritas. Petik 2. Oscar tersenyum. Bos, saya mengagumi Anda. Anda mengatakannya dengan ringkas, bagaimana kita bisa begitu santai dan santai sebagai kaisar. Anda tidak perlu kembali, saya bahkan lebih bahagia daripada mengetahui bahwa kita dapat meninggalkan Pulau Sagot dengan aman. Setelahnya kami bersaudara tidak perlu berpisah lagi, kami Shrek Seven Devils akan selalu bersama. Begitu San kecil membangkitkan Xiao Wu, dan kita semua telah melenyapkan Spirit Hall, kita dapat melakukan tur ke seluruh benua bersama-sama, bukankah itu menyenangkan? Petik 2. Su Zuking tersenyum. Kami pikir begitu. Daripada mengejar otoritas, akan lebih baik mengejar puncak Master Roh. Kami tidak dapat membandingkan dengan saudara ketiga, tetapi dengan keadaan kami saat ini, mencapai level judul Douluo tidak akan menjadi masalah. Impian terbesar saya sebagai seorang anak adalah menjadi seorang Douluo perempuan. Petik 2. Pandangan Ma Hongjun selalu tertuju pada Sagot Trident di tangan kanan Tang San. Sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk angkat bicara. Kakak ketiga, Trisula kamu semuanya hitam. Ini tidak terlihat seperti apapun. Saya masih berpikir hal ini harus mempesona. Tidak bisakah kau membiarkan aku melihatnya? Petik 2. Tang San tersenyum tipis, memutar Trisula secara horizontal di tangannya, mengulurkannya ke Ma Hongjun. Ma Hongjun mengulurkan tangan dan ingin mengambil Trisula, tetapi menemukan Tang San tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya, berpikir, jangan bilang padaku itu karena itu adalah instrumen ilahi, saudara ketiga tidak ingin aku melihatnya. Tidak mungkin, kakak ketiga tidak pernah menganggap harta duniawi itu penting. Tang San melihat keraguan batin Fatih. Bukannya aku tidak akan membiarkanmu menahannya, tapi aku khawatir kamu tidak bisa. Trisula ini sangat berat. Petik 2. Ma Hongjun berkata dengan agak ragu. Kakak ketiga, kau terlalu meremehkanku. Saya masih 80 peringkat pertama. Tidak peduli saya berada di level Spirit Douluo. Biarpun benda ini adalah Divine Instrument, setidaknya aku masih bisa mengangkatnya. Petik 2. Tang San berhenti, tersenyum. Baiklah, lalu cobalah. Sambil berbicara, dia membungkukkan pinggangnya, meletakkan Trisula di tanah, lalu memberi isyarat mengundang ke Ma Hongjun. Tanpa cengkeraman Tang San, bobot Sagot Trident segera muncul. Meskipun Tang San telah meletakkannya di atas batu, batu itu segera tenggelam ke tanah, hanya setengahnya yang masih terlihat. Kelihatannya cukup berat, saya akan mencoba. Fatih melangkah dengan semangat pemberani, kedua tangannya meraih Trisula. Dengan pengerahan tenaga yang tiba-tiba, dia ingin mengangkatnya dari tanah. Trisula berat 108.000 jin itu secara alami tidak bergerak sehelai pun. Tidak peduli seberapa Fatih mengerahkan dirinya, dia tidak bisa memindahkannya sedikitpun. Benar-benar berat.
Fatih menegakkan pinggangnya, memberikan teriakan keras, melepaskan semangatnya dan meraih Trisula lagi. Hasilnya tentu saja tidak berbeda. Meskipun dia telah mencapai kekuatan roh peringkat 81, tidak mungkin kekuatannya mencapai 108.000 jin. Dai Mubai dan Oscar sama-sama ingin mencobanya, tetapi Oscar dihentikan sekilas dari Ning Rongrong. Dia secara pribadi telah melihat Sagot Douluo Bosaiksi menggunakan semua kekuatannya dan hanya berhasil memindahkan Trisula. Orang-orang ini kurang jauh, terlalu banyak untuk dibandingkan dengan Bosaiksi, jadi bagaimana mereka bisa memindahkan Trisula? Dai Mubai hanya ingin mencobanya juga, tetapi Tang San menghentikannya. Dia tidak ingin melihat kakak laki-lakinya mempermalukan dirinya sendiri. Fatih lebih muda, dan juga yang pertama mencoba, jadi itu masih baik-baik saja, tetapi Dai Mubai adalah bos semua orang, jadi jika Tang San masih tidak menjelaskan keadaan Trisula, dia akan mengecewakan saudaranya. Tidak perlu mencoba. Di tangan saya, Sagot Trident memiliki berat 108 jin, tetapi bagi yang lain, itu akan menjadi 1000 kali lipat, mencapai 108.000. Jika Anda ingin memindahkannya, Anda setidaknya membutuhkan kekuatan roh peringkat 95 untuk membuatnya mungkin. Dan hanya bos Dai yang memiliki kesempatan dengan kekuatan fisik. Selanjutnya, Tang San membahas pengenalan Sagot Trident oleh Bosaiksi, hampir tidak menyembunyikan apapun. Mendengarkannya, semua orang saling memandang, lalu melontarkan kata yang sama secara serempak. Aneh. Sebenarnya, bukankah Tang San merasakan hal yang sama ketika dia mengetahui tentang berat Sagot Trident? Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana dia bisa menjadikannya senjatanya di masa depan, bagaimana cara menggunakannya. Sekte Tang tidak memiliki keterampilan polam. Segera, semua orang tiba di pantai. Tang San menemukan kain abu-abu di 24 jembatan terang bulan, dan membungkusnya di sekitar Sagot Trident. Lagi pula, meski Trisula itu benar-benar hitam, bentuknya terlalu norak. Di alam lautan, siapa yang tidak tahu kalau Sagot menggunakan Trisula untuk senjata? Bahkan jika mereka tidak mencurigai senjata di tangan Tang San adalah instrumen ilahi, tidak ada gunanya jika mereka mengira dia berpura-pura. Tanpa desakan Tang San, Ma Hongjun telah mengambil alih situasi, melepaskan roh Phoenix untuk memanggil Xiao Bai. Xiao Bai tiba lebih cepat dari yang mereka duga. Dalam sekejap, itu muncul dalam pandangan mereka dengan 10 hiu putih besar roh iblis. Cahaya biru abu-abu menyala, dan bentuk manusia Xiao Bai berjalan di pantai. Meskipun mereka telah melihatnya berubah menjadi manusia berkali-kali, ketika mereka melihat wujud langsingnya yang cantik lagi, Dai Mubai, Oscar dan Ma Hongjun masih tidak bisa menahan untuk menelannya secara diam-diam. Hanya hati mereka yang sekarang memiliki tempat asalnya, dan mereka tidak akan menunjukkannya terlalu jelas, untuk mencegah singa betina mengaum. Tuan Tang San, apakah manifestasi di langit beberapa hari yang lalu berhubungan denganmu? Xiao Bai baru saja tiba di pantai ketika dia bertanya dengan tidak sabar. Tang San mengangguk. Xiao Bai, kali ini kami datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku sudah menyelesaikan persidangan ke-7, jadi kita pergi. Imam besar mengatakan bahwa kita hanya perlu menggunakan cahaya Sagot untuk berlindung, dan kita tidak akan dibatasi oleh hukum Pulau Sagot. Petik 2. Tang San masih belum selesai sebelum tatapan Xiao Bai menjadi panas membara, berlutut. Hormat saya, Tuan. Selamat, Tuhan telah menggambar Sagot Trident. Petik 2. Tang San meninggalkan Xiao Wu ke Ning Rongrong, lalu buru-buru melangkah maju untuk menarik Xiao Bai. Xiao Bai, jangan seperti ini, kita berteman sejak dulu. Xiao Bai dengan tegas berkata, tidak, Tang San, ini berbeda. Bagi kami makhluk laut, penguasa Sagot adalah yang terpenting. Anda penggantinya, calon penguasa lautan. Bahkan jika saat ini Anda masih belum lulus semua ujian 9 Sagot, saya yakin Anda pasti akan berhasil. Pada saat itu, Anda akan menjadi penguasa lautan bersama. Tentu juga Tuan kami. Petik 2. Tang San tersenyum. Karena aku adalah tuanmu, maka aku perintahkan kepadamu bahwa kamu tidak perlu memberi hormat padaku setelah ini. Bisakah kita selalu bergaul sebagai teman? Petik 2. Mata Xiao Bai langsung cerah. Tuhan, kamu memiliki mulut emas dan lidah giok. Kemudian kita akan berhenti di situ. Hehe. Petik 2. Oscar berkumpul ke samping. Xiao Bai, apakah ini sudah direncanakan sebelumnya? Xiao Bai mendengus. Rencanakan wajahmu. Karena Anda ingin pergi, saya akan memberi Anda tumpangan. Lebih cepat begini. Kami akrab dengan perairan ini,
jadi kemanapun Anda ingin pergi, itu menghemat banyak waktu di laut. Petik 2. Tang San berbicara, kami ingin kembali ke Surga Dou Empire kota Surga Dou. Bisakah itu dicapai dari laut juga? Petik 2. Xiao Bai menjawab, kami dapat mengirimmu ke tempat terdekat, yang dapat menghemat setidaknya setengah dari waktu perjalanan. Karena Anda punya sosis Little Owl sebagai makanan, ayo kita lepas sekarang. Ini akan memakan waktu sekitar 3 hari untuk berlayar di laut. Petik 2. Semua orang menerima tawaran itu dan mendukung teman-teman suku Xiao Bai. Ini bukan pertama kalinya mereka menunggangi hiu. Dengan kecepatan hiu roh putih besar, waktu yang dibutuhkan untuk kembali secara alami akan lebih pendek dengan selisih yang besar. Di bawah permintaan serius Xiao Bai, Tang San hanya bisa membawa Xiao Wu bersamanya ke punggung Xiao Bai. Menurut Xiao Bai, bisa membawa pewaris Sagot dan Trident Sagot membuatnya menjadi yang paling beruntung dari semua makhluk roh laut. Tentu saja, Trisula harus ada di tangan Tang San, kalau tidak dia juga tidak akan bisa menahan beban yang mengerikan itu. Berjemur di cahaya Sagot, hiu roh putih besar memulai perjalanan mereka, akhirnya meninggalkan Pulau Sagot setelah 4 tahun pelatihan. Karena durasi jelajah yang lama, semua orang duduk di punggung hiu roh putih besar. Dengan kualitas fisik mereka, durasi jelajah yang lama tidak berarti apa-apa. Tang San memegang Xiao Wu dengan satu tangan, dan Sigat Trident dengan tangan lainnya. Kegembiraan yang tak terkatakan ada di benaknya saat dia merasakan angin laut. Sudah lebih dari 4 tahun sejak mereka meninggalkan benua itu. Dalam perjalanan pulang, Shrek Seven semuanya memiliki keinginan yang mendesak untuk pulang. Mencium aroma samar Xiao Wu, Tang San tidak bisa tidak memikirkan muridnya Ji Xiang. Ji Xiang memiliki keterampilan medis yang hebat. Tang San juga berpikir untuk membawanya kembali ke benua bersama, tetapi setelah pertimbangan yang mendalam, Tang San masih menyingkirkan pemikiran itu. Ketika 8 dari mereka meninggalkan kota Tiandou, benua Douluo sudah dalam kekacauan. Setelah 4 tahun, Spirit Hall pasti tidak akan berhenti, dan keadaan benua sulit untuk berspekulasi. Ji Xiang pada dasarnya baik dan murni seperti selembar kertas. Membiarkannya ternoda oleh kotoran dan kegelapan dunia bukanlah hal yang baik. Kekuatan Spirit Hall sangat besar, dan bahkan jika kekuatan 8 dari mereka pasti melonjak, Tang San masih tidak percaya diri bahwa mereka akan dapat berhadapan langsung dengan Spirit Hall. Membiarkan Ji Xiang tinggal di Pulau Mutiara Ungu dan menjadikannya seorang dokter akan membuatnya memiliki kehidupan yang agak membosankan, tetapi setidaknya itu akan menjadi kehidupan yang damai dan bahagia. Tang San hanya memiliki lebih dari level 60 kekuatan jiwa ketika dia tiba di Pulau Sagot, tetapi ketika dia pergi, semua orang di Shrek Seven berada di level 80 selain Xiao Wu yang kekuatan jiwanya tidak jelas. Setelah pertarungan melawan bos Saixi dan kerja keras yang berlebihan dari penarikan Trident Sagot, kekuatan jiwa Tang San telah menjadi sangat dekat dengan level 85. Menerobos hanya akan terjadi dalam beberapa hari. Selain Tang San, kekuatan jiwa Dai Mubai adalah yang tertinggi, yang mencapai level 83, hanya satu tingkat perbedaan. Selain dia, tertinggi berikutnya adalah Ning Rongrong. Setelah percobaan kelima yang melibatkan judul Douluos, kekuatan jiwanya naik dari level 77 menjadi 78. Setelah percobaan ke-6, mencapai level 79. Akhirnya, setelah akhir ujian 7 kelas atas, dia diberi hadiah 3 tingkat peningkatan. Dia tidak hanya menerobos dengan cincin roh yang dianugerahkannya ke level 81, tetapi juga mencapai level 83, imbang dengan Dai Mubai. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa semakin tinggi peringkat cobaan, semakin besar ganjarannya. Ning Rongrong hanyalah master roh tipe pendukung, tapi bisa mengejar kekuatan jiwa Dai Mubai. Manfaatnya bisa dilihat dari ini, terutama ketika cincin rohnya menunjukkan perubahan kekuatan yang mengejutkan. Selain 2 cincin roh pertama, mereka semua telah berubah menjadi cincin di atas 10.000 tahun. Hal yang patut dicatat adalah bahwa ketika Tang San tidak sadarkan diri, Ning Rongrong menggunakan cincin roh yang diberikan setelah cincin rohnya meningkatkan sifat fisiknya saat dinyalakan, untuk akhirnya menembus batas 100.000 tahun, mendapatkan cincin roh 100.000 tahun pertamanya. Jika seseorang melihatnya dari sudut cincin roh dan kekuatan jiwa, dia sekarang yang terkuat di antara Shrek Seven selain Tang San. Mengabaikan kekuatan level 83 miliknya, ada barisan cincin roh menakutkan dari 2 ungu, 5 hitam, dan 1 merah.
Ning Rongrong tidak mengecewakan rekan-rekannya setelah memiliki cincin roh ke-8. Cincin roh ke-8-nya tidak hanya memiliki dua kekuatan pendukung yang kuat, tetapi juga menyebabkan semua efek keterampilan buffingnya meningkat hingga 90%, meningkatkan kekuatan Shrek 7 secara eksplosif. Setelah Ning Rongrong, Oscar dan Ma Hongjun memiliki satu percobaan lebih dari Zuzu King, yang memungkinkan mereka mengejar Phantom Netherchat, dan ketiganya sekarang berada di level 81. Tentu saja, yang mendapatkan keuntungan terbesar masih Tang San. Meskipun Sagot Nine Trials tidak memberinya hadiah kekuatan roh, kekuatannya masih yang tertinggi di antara semua orang, dan keuntungan terbesar tidak diragukan lagi adalah Trisula dan Cahaya Sagot. Ditambah mata sihir ungu miliknya telah mencapai permukaan laut luas dan dia mendapatkan cincin roh 200.000 tahun, tulang roh 100.000 tahun, dan evolusi cincin roh kelimanya. Dia hanya memiliki kekuatan level 85, tetapi bahkan jika dia melawan level 95 judul Douluo, dia akan memiliki cara untuk bertarung dan memiliki peluang menang yang lebih besar. Jika dapat dikatakan bahwa Shrek 7 hanyalah sosok yang luar biasa di antara para master roh muda, maka sekarang, mereka dapat dihitung sebagai kelompok yang kuat yang dapat menandingi banyak rekan mereka jika digabungkan. Saat semua orang naik ke tahap Spirit Douluo, Tang San dengan dua keterampilan domainnya, 90% penggemar Ning Rongrong, keterampilan fusi roh pertempuran Dai Mubai dan Zuzu King, sosis buffing Oscar yang kuat, dan Ma Hongjun dengan Phoenix api berkepala 7, tidak diragukan lagi, menjadi kelompok kekuatan yang hampir sempurna. Bahkan jika mereka menghadapi judul Douluo dengan jumlah yang sama, mereka pasti bisa melawan. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah kebangkitan Xiao Wu. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan Xiao Wu memiliki ujian 7 kelas atas yang sama dengan Ning Rongrong, hadiah terakhirnya pasti tidak akan lebih buruk daripada Ning Rongrong. Mungkin mereka bahkan akan melampaui Ning Rongrong karena penumpukan. Tang San memutuskan bahwa setelah kembali ke benua itu, dia akan bergegas dan mencari cincin roh yang cocok untuk ditambahkan ke Clear Sky Hammer-nya, meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri dalam prosesnya. Ketika Palus selesai menyerap cincin roh, dia juga akan menghidupkan kembali Xiao Wu saat itu. Adapun peristiwa yang terjadi di benua itu, mereka harus menunggu setelah kebangkitan Xiao Wu. Menggunakan Clear Sky Hammer dengan 8 cincin sebagai asuransi, Kaisar Perak Biru miliknya yang dilemahkan oleh 5 cincin tidak akan menjadi masalah. Cukup menemukan yang cocok lainnya akan dilakukan. Kekuatan Clear Sky Hammer dengan 8 cincin, pasti tidak akan lebih lemah dari Kaisar Perak Biru. Bagaimanapun, Tang San berencana memberi Palus setidaknya cincin yang lebih tinggi dari 10.000 tahun pangkat. Menenangkan pikirannya, Tang San memegang tangan Xiao Wu dengan erat. Pinggangnya masih ramping dan lebih fleksibel dari sebelumnya. Dia puas saat mencium rambutnya. Xiao Wu adalah madunya yang paling berharga. Kecepatan hiu roh putih besar di laut memang menakutkan, terutama di bawah kepemimpinan Xiao Bai. Sebagai penguasa hiu, Xiao Bai adalah salah satu penguasa laut. Meskipun mereka telah meninggalkan wilayahnya sendiri dan terus melintasi wilayah-wilayah makhluk roh laut lainnya, tidak ada makhluk roh laut yang gagal menyingkir karena mereka takut akan membuat marah para penguasa laut. Setelah kesibukan selama 3 hari di bawah angin laut, cakrawala hitam akhirnya muncul di kejauhan dalam pemandangan Shrek 7. Saat ini, semua orang bersorak. Mereka akhirnya kembali setelah meninggalkan benua selama 4 tahun. Tang San dan yang lainnya menginjakkan kaki di benua itu sekali lagi. Sebelum Xiao Bai pergi, dia menggunakan peta laut untuk memverifikasi lokasi mereka dan kemudian berpisah. Xiao Bai memberitahu Tang San bahwa jika mereka ingin kembali, lepaskan saja cahaya dari Sigat Trident, dan dia akan bisa merasakannya dan datang dalam 3 hari. Setelah Xiao Bai berputar-putar di laut 3 kali, dia pergi memimpin teman-teman sukunya, akhirnya menghilang ke cakrawala. Menjejakkan kaki di benua lagi adalah sesuatu yang membuat semua orang bersemangat, tidak diragukan lagi. Namun kepergian Xiao Bai juga membuat mereka merasa sedih. Bagaimanapun, mereka juga tinggal di Pulau Sagot selama 4 tahun. Untuk orang normal, berapa? 4 tahun. Dai Mubai berdiri di samping Tang San. Little San, apa rencana kita? Tang San berkata, mari kita kembali ke surga Dou City dulu. Kami pergi begitu lama. Tapi saya tidak akan tinggal di sana terlalu lama. Saya ingin membawa Xiao Wu untuk mencari makhluk roh yang cocok untuk berburu dan mengambil cincin roh mereka.
Saya akan menggunakan waktu untuk melewati tahap judul Douluo dengan meletakkan cincin roh ke Clear Sky Hammer, untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan membuatnya lebih mudah untuk menghidupkan kembali Xiao Wu. Petik 2. Dai Mubai berkata, kalau begitu, kamu mungkin juga tidak menunda, tapi langsung bawa Xiao Wu untuk berburu makhluk roh. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda bahkan tidak perlu takut bertemu dengan monster roh ratusan ribu tahun. Kami akan kembali ke surga Dou City untuk menunggumu dulu, aku tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Petik 2. Tang San berkata, itu juga bagus. Berbicara, dia membuka peta, dan semua orang berkumpul. Menunjuk di peta, Tang San berkata, ini adalah posisi kita, Xiao Bai benar, dengan pengawalan mereka kita telah memotong setidaknya setengah perjalanan, lurus ke timur dari sini. Sekitar 10 hari perjalanan ke hutan besar Stardow, ada banyak makhluk roh yang tinggal di sana, jadi saya berencana membawa Xiao Wu ke sana. Jika berjalan lancar, saya yakin dalam 1 tahun setidaknya, paling lama 2 tahun, saya bisa menghidupkan kembali Xiao Wu. Setelah itu saya akan bertemu dengan semua orang di Heaven Dou City. Anda menuju timur laut dari sini, Anda akan menemukan jalan setelah Anda berada di jalan resmi. Saya perkirakan Anda dapat kembali ke kota Dou Surga dalam waktu sekitar 20 hari. Petik 2. Ma Hongjun menyeringai, kakak ketiga, adikku, aku tidak akan sopan padamu. Siang-siang masih muda, dan rindu rumah karena jauh selama bertahun-tahun. Aku tidak akan menemanimu. Petik 2. Bai Chengxiang memukulnya dengan ringan, wajahnya memerah. Memang, sebagai seorang gadis, dia belum pernah mengalami angin dan hujan seperti Shrek Seven Devils. Setelah sekian lama, bagaimana dia tidak bisa merindukan rumah? Tang San tersenyum. Apa kau tidak percaya pada kekuatanku? Tidak perlu menemaniku, kalian semua kembali. Guru sepertinya membutuhkan bantuan di sana. Fatih, setelah kembali, Anda bertanggung jawab untuk mengawasi Sekte Tang. Cepat dan atur balai bela diri Anda pada saat bersamaan. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak ada yang akan menolak Anda sebagai Master Aula. Rongrong, Ao kecil, setelah kamu kembali, beritahu Paman Ning bahwa jika dia bisa, temukan tempat untuk sekolah ubin kaca 7 harta karun di sebelah Sekte Tang kita. Hati-hati satu sama lain. Petik 2. Ning Rongrong dan Ao kecil mengangguk. Mereka berdua tahu bahwa karena apa yang terjadi saat itu, Kaisar Sueye seharusnya meragukan Ning Fengxi. Kaisar Sueye seharusnya meninggal dunia dalam beberapa tahun ini, dan mereka tidak mengetahui keadaan sekte tersebut. Akibatnya mereka juga sangat ingin kembali, dan tidak mengusulkan pergi ke hutan besar bintang Dou bersama Tang San. Dai Mubai berkata, aku dan Zuking akan pergi ke akademi. Anda tidak perlu khawatir dengan kami di sana. Meskipun sudah 4 tahun, kerajaan besar Heaven Dou dan Star Luo berakar kuat, Spirit Hall berurusan dengan mereka bukan hanya pekerjaan pagi. Heaven Dou City adalah ibu kotanya juga, tidak akan banyak berubah. Bocah Suebeng itu sangat merencanakan, dia orang yang pintar, dia pasti akan memerintah dengan bijak saat menghadapi ancaman seperti Spirit Hall. Jangan khawatir, tidakkah Anda punya waktu 5 tahun untuk uji coba ke-8, selesaikan secepat mungkin. Nanti kita akan membunuh paus setan laut dalam yang berumur ratusan ribu tahun itu bersama-sama, membalas dendam dan menghapus semua dendam. Kemudian setelah Anda mewarisi posisi Sagot, kami akan meletakkan kartu kami di atas meja dengan Spirit Hall. Petik 2. Tang San mengangguk. Kalau begitu jaga dirimu, sembunyikan sebanyak mungkin. Bahkan jika kita telah pergi selama beberapa tahun, Spirit Hall pasti memiliki surat perintah penangkapan untuk kita. Hati-hati di jalan. Dao Mubai melambaikan tinjunya dengan keyakinan penuh. Bajingan Spirit Hall itu, jika salah satu datang kita akan membunuh satu, jika 2 datang lalu 2. Selama kita tidak benar-benar kurang beruntung dan dikelilingi oleh tetua Spirit Hall, apa yang dapat mereka lakukan terhadap saya? Petik 2. Mereka sudah menantang judul Douluo tanpa kekuatan Spirit Douluo, apalagi saat mereka sekarang berada di level Spirit Douluo, dan juga tanpa batasan. Bahkan kekurangan 1 Tang San, dengan kekuatan 5 iblis, 2 atau 3 judul Douluo tidak dihitung. Tang San untuk sementara meninggalkan Xiao Wu ke Ning Rongrong, dan mengambil 2 langkah ke depan. Mengulurkan tangan kirinya, dia memeluk Dai Mubai, tangan kirinya memegang seagot trident. Dai Mubai berkata di telinga Tang San, Little San, begitu kita bertemu lagi, aku ingin melihat Xiao Wu yang lengkap. Tang San menepuk punggung Dai Mubai.
Jangan khawatir, bos, Anda pasti akan melakukannya. Melepaskan lengannya, dia juga secara terpisah memeluk Oscar dan Ma Hongjun sekali. Mereka telah menjadi mitra selama bertahun-tahun, bahkan jika mereka tidak akan berpisah terlalu lama kali ini, perasaan pergi itu tidak menyenangkan. Kakak ketiga, kamu tidak bisa membeda-bedakan. Ning Rongrong memberikan Xiao Wu kepada Zhu Zuqing, mengambil inisiatif untuk melangkah maju merentangkan tangannya, memeluk Tang San dengan erat. Tang San tersenyum. Bukankah aku harus takut orang-orang tertentu akan cemburu? Oscar ke samping menekuk kepalanya. Bukan apa-apa, siapa yang meminta kami menjadi saudara, saya untuk sementara buta. Rongrong, itu harus dilakukan, aku akan benar-benar menjadi cemburu. Petik 2. Ning Rongrong tidak memperhatikan Oscar, menatap Tang San dengan mata berbingkai merah. Kakak ketiga, jaga dirimu di jalan, jaga Xiao Wu. Kami semua berdoa untuknya. Petik 2. Aku akan, kecuali saya mati, tidak ada yang bisa menyakitinya lagi. Aku akan menjaganya. Petik 2. Ning Rongrong melepaskan dan mengambil Xiao Wu dari Zhu Zuqing. Dia menoleh, tapi air mata masih mengalir. Dia baru saja pergi, ketika Zhu Zuqing melangkah, memeluk Tang San dengan erat. Kakak ketiga, kami semua akan merindukanmu. Segera kembali. Petik 2. Tang San tersenyum dan mengangguk, menggosok kepala 7 iblis termuda ini. Jika Bos Dai mengganggumu setelah kamu kembali, cari Rongrong dan minta dia membantumu. Dia pasti bisa mengalahkannya. Petik 2. Sudut mata Zhu Zuqing awalnya sudah merah. Mendengar apa yang dikatakan Tang San, dia tidak bisa menahan tawa. Menyeka air mata dari matanya, dia masih mengangguk dengan manis. Dai Mubai tersenyum kecut. Alangkah baiknya jika dia tidak menggangguku. Saya menggertaknya. Saya tidak memiliki keterampilan. Petik 2. Memang, Zhu Zuqing dan Dai Mubai benar-benar menunjukkan bahwa semuanya bisa dikalahkan. Dai Mubai yang sombong itu tidak bisa marah saat menghadapi Zhu Zuqing. Kakak ketiga, bisakah aku memelukmu juga? Suara Bai Chengxiang terdengar malu-malu. Tang San mengambil inisiatif untuk merentangkan tangannya, tersenyum. Tentu saja Anda bisa. Kamu sepupu kecilku. Meskipun Fatih terkadang sedikit gelisah, sedikit malas, dia dengan tulus menyukai Anda. Saya juga percaya bahwa dia akan fokus dengan sepenuh hati pada Anda setelah ini. Hanya pria itu yang akan melepas atap jika dia tidak dipukuli setiap 3 hari, jadi Anda tidak bisa memberinya terlalu banyak wajah. Pergi saja dan pukul dia. Juga, jaga dia tetap dekat. Petik 2. Saat berbicara, dia memeluk Bai Chengxiang. Ketika Ma Hongjun mendengar paruh pertama dari apa yang dikatakan Tang San, di awalnya sangat bangga, tetapi begitu sampai di paruh kedua, dia tidak bisa menahan wajah pahit. Dia ingin berdebat, tetapi melihat sekilas peringatan Tang San menembaknya, dengan jelas memperingatkannya untuk tidak menggertak Bai Chengxiang, dan bahwa dia tidak diizinkan untuk tidur lagi. Dai Mubai menggosok tinjunya, menyeringai. Serahkan Fatih sialan itu padaku. Jika dia memiliki perilaku menyimpang atau menindas siang-siang, sebagai kakak laki-laki, saya akan menyelesaikannya. Petik 2. Gadis-gadis itu semua memiliki mata berbingkai merah. Tang San tidak membiarkan jiwa Xiao Wu keluar, karena dia takut jiwanya akan tidak stabil karena emosi. Dai Mubai menepuk bahu Tang San dengan keras, dan berkata kepada semua orang. Ayo cepat pergi. Jika terus begini, kita tidak akan bisa berpisah. Pemisahan sementara adalah awal pertemuan di lain waktu. Pergi-pergi. Berbicara, dia menarik Zhu Zuqing dan memimpin jalan ke timur laut. Zhu Zuqing dengan jelas melihat bahwa mata Dai Mubai juga agak merah. Semuanya hati-hati. Tang San menghantam seagot trident ke tanah. Beban seberat 108.000 jin membuat tanah bergetar. Mengambil Xiao Wu dari pelukan Ning Rongrong, dia tidak lagi berhenti, tetapi melompat dan menuju ke timur. Dai Mubai berhenti, menoleh untuk melihat bersama Zhu Zuqing. Semua orang menyaksikan Tang San dan Xiao Wu menghilang, lalu secara bertahap kembali sadar, diam-diam pergi dengan kesedihan perpisahan. Tang San membawa Xiao Wu selama 2 jam penuh sebelum suasana hatinya berangsur-angsur pulih. Melihat Xiao Wu di pelukannya dengan tatapan tak bernyawa di matanya, keyakinan teguh menggantikan kesedihan. Tidak peduli bagaimana, kali ini dia harus membangkitkan Xiao Wu sepenuhnya. Tempat ini terpencil, jadi sebaiknya dia tidak berjalan kaki. Kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru diluncurkan, dan dia membawa Xiao Wu untuk terbang di udara, bertemu matahari pagi.
7 iblis Shrek sekali lagi menginjakkan kaki di benua Douluo. Sepertinya, suar telah menyala sekali lagi. Setelah terbang selama hampir 4 jam, Tang San dari kejauhan melihat jalan resmi yang lebar. Membuka peta untuk melihatnya, ini berada di dalam perbatasan kerajaan bawahan di tepi kerajaan Dou Empire, Ha-Agendas. Kerajaan ini berada di barat laut kerajaan Dou Empire, berbagi sebagian perbatasannya dengan Kekaisaran Bintang Luo. Dengan mengikuti jalan resmi dari sini, melewati kerajaan Ha-Agendas dan kemudian kerajaan Balek, Anda bisa mencapai hutan besar Stardo. Dan sekitar 200 li timur dari sini adalah salah satu titik strategis kerajaan Ha-Agendas, Kota Lu Barat. Perjalanan berhari-hari ditambah sebelumnya melewati uji coba ke-6 dan ke-7 Sagot, Tang San agak lelah. Bahkan jika kekuatan rohnya sudah pulih, dia masih memutuskan untuk membawa Xiao Wu beristirahat sebentar di Kota Lu Barat. Setelah dia kembali melakukan perjalanan dengan penerbangan ke hutan besar Star Luo. Bepergian melalui udara setidaknya 2 kali lebih cepat dari berjalan kaki, dia bisa mencapai tujuannya paling banyak dalam 5 hari. 200 li adalah jarak yang sangat dekat ke Tang San sejak dulu sekali. Dia membawa Xiao Wu sampai jarak 10 li dari Kota Lu Barat sebelum mendarat. Karena penampilannya dan Xiao Wu benar-benar terlalu mencolok, dia mengeluarkan 2 topi bambu terselubung dari 24 jembatan terang bulan, dan mereka masing-masing mengenakan 1. Sesampainya di luar Kota Lu Barat, tempat ini dianggap sebagai kota utama, tetapi sedikit lebih kecil dari kota utama biasa. Di luar gerbang ada sekitar 20 tentara yang memeriksa para pengelana. Sepertinya pemeriksaannya cukup ketat. Masing-masing prajurit terlihat garang, berbaris dalam formasi yang rapi, tanpa sedikit pun terlihat kendur karena hanya menjaga gerbang. Yang membuat Tang San paling penasaran adalah seragam tentara ini. Setiap prajurit memiliki 2 karakter untuk spirit dengan warna kuning di sisi kiri dada mereka. Sepertinya peralatan mereka juga cukup bagus, setiap prajurit mengenakan baju besi kulit. Cukup jarang ada tentara yang berpatroli di gerbang kota. Apa artinya ini? Mengapa para prajurit memakai tanda roh? Tang San hanya bertanya-tanya. Menilai dari keadaan ini dia jelas tidak bisa melewati gerbang dengan Xiao Wu. Pertama, apalagi dia tidak ingin menunjukkan penampilannya atau penampilan Xiao Wu kepada para prajurit ini, dia benar-benar tidak bisa membiarkan mereka memeriksa seagot trident. Menilai dari pemeriksaan yang ketat, memasuki kota dengan bersenjata jelas tidak mudah. Dan Trisula sangat besar. Memikirkan hal ini, merek seagot trident di dahi Tang San berkedip sekali. Dan diselimuti oleh cahaya biru pucat, dia dan Xiao Wu diam-diam menghilang. Meskipun kain kafan lautan luas telah berubah kembali menjadi hati Seagot dan sepenuhnya bergabung dengan Seagot Trident, setelah eksperimen, Tang San telah menemukan bahwa selama dia memegang Seagot Trident, dia masih dapat menggunakan kemampuan kain kafan lautan luas yang asli, seolah-olah keempat kemampuan itu semuanya telah dicap di tulang tengkoraknya. Mengandalkan kemampuan siluman kafan laut luas, Tang San membawa Xiao Wu terbang tinggi, melewati tembok kota dan mendarat di Kota Lu Barat. Menemukan sudut terpencil yang tidak teramati, dia menunjukkan dirinya lagi. Chapter 256. Kekaisaran Roh, TL oleh Bagelson dan Armored Raven. Lampu merah menyala, dan jiwa Xiao Wu bergabung ke dalam tubuhnya, matanya yang indah mendapatkan kembali kejernihannya. Tang San yang membangunkannya. Di mana ini? Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling. Tang San merendahkan suaranya. Kita sudah kembali ke benua, dan aku memutuskan untuk membawamu ke hutan besar Stardo sebentar, berikan cincin roh Clear Sky Hammer. Ini adalah kota Lu Barat kerajaan Ha-Agendas. Ketika saya berada di luar kota sekarang saya merasa ada yang tidak beres. Tentara di dekat gerbang semua memakai huruf roh, saya tidak tahu artinya. Mari kita lihat-lihat. Petik 2. Memasuki kota, dia tidak selalu bisa memeluk Xiao Wu, atau orang akan mudah curiga. Setelah jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya, dia hanya perlu memegang tangannya. Xiao Wu mengangkat tudung topi bambu, menatap tajam ke arah Tang San. Meskipun dia tidak mengatakannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti alasan dia akan membawanya ke hutan besar Stardo sendirian. Dia mengerti bahwa tidak mungkin dia mengubah pikiran Tang San. Memegang tangan kirinya, dia berkata, kami akan menyelidiki. Dengan karakter, roh, itu kemungkinan besar terkait dengan Spirit Hall. Petik 2. Tang San mengangguk. Kami memiliki pikiran yang sama.
Kerajaan dan kadipaten yang merupakan bagian dari dua kerajaan besar selalu memiliki hubungan yang ambigu dengan Spirit Hall, sebagai pendukung setia Spirit Hall. Ini juga hanya karena Spirit Hall sehingga kedua kerajaan tidak pernah berani melakukan apapun terhadap kerajaan dan kadipaten tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Sepertinya, dalam 4 tahun kami pergi, banyak hal telah terjadi di benua itu. Petik 2. Saat keduanya berbicara, mereka telah meninggalkan sudut dan mencapai jalanan. Jalanan kota tampak hampir sama seperti biasanya, dengan deretan toko yang padat di kedua sisinya. Secara keseluruhan, kota Lu Barat ini tampak makmur. Pejalan kaki berjalan cukup cepat, jelas dipengaruhi oleh laju kehidupan. Xiao Hu merendahkan suaranya. Kemana kita pergi untuk bertanya-tanya? Cahaya dingin melintas di mata Tang San. Tentu kita akan pergi ke Aula Roh Utama di sini. Kota Lu Barat adalah ibu kota kerajaan Ha-Agendas, seharusnya memiliki Aula Roh Utama. Siapa yang tahu apa yang terjadi lebih jelas daripada para guru roh balai roh itu? Petik 2. Tang San memutuskan untuk pergi ke Spirit Hall untuk menyelidiki perubahan di benua, dan Xiao Hu secara alami tidak akan keberatan. Tatapan Tang San menyapu, hanya menemukan seorang pria berusia 40-an berjalan lewat di depan mereka. Pakaian pria itu biasa-biasa saja, tidak bisa membedakan apakah dia kaya atau miskin. Tang San mengambil inisiatif untuk pergi menemuinya, menghalangi jalannya. Kakak, bisakah aku merepotkanmu dengan beberapa pertanyaan? Tang San mengangkat kerudung topi bambunya, dan bertanya dengan sopan. Pria parubaya itu terkejut dengan diblokir, dan menatapnya dengan agak waspada, terutama ketika dia melihat paket lebih dari 3 meter di tangan Tang San. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tang San berkata, kami dari pedesaan. Saya dan istri saya adalah Master Roh, kami dengar kami bisa mendapatkan uang setelah memeriksa di Spirit Hall. Bisakah Anda memberitahu saya di mana balai roh utama kota Lu Barat berada? Petik 2. Mendengarkan Tang San, ekspresi pria parubaya itu langsung menjadi sedikit aneh, tetapi karena status Master Roh Tang San, dia masih menghormati. Jadi itu Tuan Roh Tuan. Hanya saja, Anda mungkin belum terlalu paham dengan keadaan di sini. Apakah sudah sangat lama sejak Anda keluar? Sudah lama tidak ada Spirit Hall. Petik 2. Apa? Tang San kaget. Tidak ada Spirit Hall. Jangan bilang Spirit Hall telah dihancurkan. Petik 2. Ekspresi pria parubaya berubah, membuat isyarat diam, berbicara dengan mendesak. Tuan Guru Roh, kamu tidak bisa mengatakan itu. Ini salahku, aku tidak mengatakannya dengan jelas. Di benua Eropa sekarang tidak ada lagi balai roh, hanya kerajaan roh. Petik 2. Mendengarkannya, Tang San langsung mengerti. Dalam 4 tahun dia pergi, benua itu pasti mengalami pergolakan besar. Dia buru-buru berkata, Kakak, tidak bisakah kamu memberitahu kami apa yang terjadi? Anggaplah tanda kecil ini sebagai hadiah Anda. Petik 2. Sambil berbicara, dia mengeluarkan 2 koin roh perak dan menyerahkannya. Bukan karena dia pelit, tapi lebih banyak uang malah akan dengan mudah menimbulkan masalah. Melihat uang yang dilewati Tang San, alis pria parubaya itu segera terangkat kegirangan, dan dia berjalan bersama dengan Tang San dan Xiao Hu, tersenyum. Meski negara sudah berubah, untungnya uang ini masih belum. Maka saya tidak akan berdiri di upacara. Anda menanyakan orang yang tepat. Sedangkan untuk Spirit House Changes, itu adalah peristiwa besar dari dunia Master Roh yang dimulai lebih dari 3 tahun yang lalu, dengan pertemuan pemilihan ulang dari 7 sekte besar. Petik 2. Awalnya, tidak lama setelah Tang San dan yang lainnya pergi saat itu, Spirit Hall telah mengambil alih untuk mengadakan pertemuan pemilihan ulang 7 sekte besar, menghasilkan 7 sekte besar baru. Tanpa kecuali, 7 sekte besar ini semuanya adalah pengikut Spirit Hall yang paling fanatik. Pada dasarnya tidak ada pesaing yang dapat ditemukan di dalam 2 kerajaan besar. Bahkan jika Seven Treasure Glaze Steel School masih memiliki kekuatan untuk bersaing, karena pertimbangan keamanan, sekolah itu tetap tidak berpartisipasi dalam perakitan. Jadi, setelah 7 sekte besar dipilih, popularitas Spirit Hall langsung mencapai puncaknya. Selanjutnya, 7 sekte besar secara bersamaan menulis petisi, menyarankan kepada semua guru roh dunia untuk secara umum menghormati Spirit Hall, meminta Spirit Hall untuk lebih mengontrol para guru roh. 3 bulan kemudian, Spirit Hall mendeklarasikan dasar dari sebuah negara, menamakannya Spirit Empire, menutup semua Spirit Hall yang awalnya ada di dalam 2 kerajaan besar, mengingat para Master Roh.
Dan wilayah kerajaan roh adalah semua kerajaan dan kadipaten yang awalnya adalah bagian dari dua kerajaan besar, benar-benar memutuskan kontak antara dua kerajaan besar dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Dengan 10 gabungan kerajaan dan kadipaten, total wilayah kerajaan roh tidak kalah dengan salah satu dari dua kerajaan besar setelah perpecahan. Menilai dari lokasi mereka, Kekaisaran Roh jelas dirugikan, dengan Kekaisaran Surga Dou di utara, dan Kekaisaran Bintang Luo di selatan. Namun, sejak penciptaan Kekaisaran Roh, itu malah berkembang di kedua arah. Selama beberapa tahun, itu sudah menguasai wilayah masing-masing dari dua kerajaan besar yang asli. Apalagi, saat itulah ketiga pasukan masih belum bertemu. Dari tampilan kekuatan keseluruhan, Kekaisaran Roh disatukan dengan lebih dari selusin negara kecil. Jumlah total personel militer tidak bisa dibandingkan dengan dua kerajaan besar dan perintahnya tidak akan sepenuhnya bersatu. Tetapi Master Roh di bawah kendali kerajaan roh terlalu kuat. Dalam perang, para Master Roh akan menyebabkan lebih banyak kehancuran daripada yang bisa dilakukan oleh militer manapun. Pasukan 1000 Master Roh sudah cukup untuk bersaing dengan puluhan ribu tentara. Pada saat yang sama, kerajaan roh memberi perintah untuk meminta seluruh guru roh di seluruh benua. Siapapun yang tidak mendaftar akan dianggap bidah. Menambahkan pengaruh dari 7 sekte besar yang baru, Spirit Hall secara praktis mengendalikan kekuatan lebih dari 70% dari para guru roh benua. Dengan pembangkit tenaga listrik seperti awan, Dou Luos berjudul melebihi 10 jumlahnya. Ini memaksa dua kerajaan besar untuk menyelamatkan kekuatan mereka, dan tidak ada bentrokan yang berani. Jika tidak, jika pasukan mereka runtuh, tidak akan ada kesempatan apapun. Paus tertinggi Balai Roh Bibi Dong, menjadi permaisuri pertama kerajaan roh, yang memerintah sebagai seorang wanita. Setelah berkembang keluar sementara, dia mulai membentuk kekaisaran dan melenyapkan oposisi sambil melatih pasukan. Bertahun-tahun sumber daya yang dihemat oleh Spirit Hall menjadi tulang punggung yang kokoh bagi perkembangan kekaisaran. Hanya dalam waktu beberapa tahun, Kekaisaran Roh menjadi kerajaan saingan kuat kerajaan Dou dan Bintang Luo, dan dalam hal kekuatan itu melampaui satu kekaisaran. Pasukan perbatasan ditempatkan di dalam melebihi 20.000 Master Roh, dipimpin oleh judul Dou Luos Elder Hall sendiri. Hanya karena itu sementara berhenti berkembang tidak berarti Kekaisaran Roh puas. Begitu Bibi Dong mengambil kendali penuh atas kerajaan yang lebih kecil dan kekuatan kadipaten dan mengatur kembali, perang besar tidak akan terhindarkan. Sejak awal, kerajaan roh berada di atas angin setelah didirikan, terutama karena jumlah kepala asli dari Balai Roh hingga puluhan ribu guru roh. Mantan 3 sekte teratas awalnya hampir tidak bisa bertarung melawan Spirit Hall, tetapi Clear Sky School pergi ke pengasingan, klan Blue Lightning Tyrant Dragon benar-benar hancur, dan Seven Treasure Glaze Steel School juga kehilangan banyak kekuatan, jadi mereka tidak bisa membentuk kekuatan yang cukup untuk bertarung secara langsung. Semakin kuat Master Roh, semakin menakutkan seseorang dalam perang. Sebuah pembangkit tenaga listrik kelas judul Dou Luo akan cocok dengan ribuan tentara dan kuda. Tentu saja, kedua kerajaan besar itu bukannya tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Mereka telah ada selama bertahun-tahun, jadi mereka memiliki lebih banyak pasukan terlatih. Jika itu menjadi perjuangan yang putus asa, bahkan Kekaisaran Roh akan mengalami kerugian yang melumpuhkan. Ini juga mengapa Bibi Dong tidak terburu-buru dan berkembang. Dia ingin memperkuat kerja internal terlebih dahulu dan kemudian berperang dalam kondisi yang sangat menguntungkan. Setelah berpisah dengan pria parubaya itu, Tang San memasuki kondisi berpikir keras. Meskipun dia telah menebak bahwa benua itu pasti akan mengalami perubahan besar setelah tahun-tahun ini, dia tidak menyangka situasinya telah memburuk sebanyak ini. Bibi Dong memilih untuk mendirikan sebuah negara dengan kekuatan brutal, yang kelihatannya gegabah, tetapi juga membiarkan Spirit Hall memiliki pasukan yang sebenarnya dan wilayah yang sangat besar. Selama bertahun-tahun, Spirit Hall selalu menjadi tempat perlindungan di mata para Master Roh. Tuan Roh yang benar-benar bisa menolak pendaftaran Spirit Hall dan tinggal di dua kerajaan besar pasti akan sedikit jumlahnya. Dengan begitu banyak anggota yang kuat di Kekaisaran Roh, hanya pembunuhan petinggi dua kerajaan akan menjadi sesuatu yang tak tertahankan. Jika bukan karena menghidupkan kembali Xiao Wu, Tang San benar-benar ingin segera kembali ke surga Dou City dan memeriksa situasi di sana. Yang paling penting adalah keadaan perkembangan Sekte Tang. Dengan jarak yang sangat jauh antara jumlah Master Roh, senjata tersembunyi Sekte Tang akan memiliki efek yang tak terbantahkan dalam perang.
Hanya dengan menggunakan sejumlah besar senjata tersembunyi yang sangat merusak, barulah ada kesempatan untuk melawan pasukan Master Roh Spirit Hall. Ada juga hal lain yang harus dilakukan Tang San. Dia sudah hampir menyelesaikan kondisi yang para tetua angkat kembali ketika dia meninggalkan Clear Sky School. Kekuatannya telah mencapai peringkat ke-80, dia memiliki setidaknya cincin roh 100.000 tahun. Sekarang dia hanya harus membunuh judul Aula Roh Douluo agar memenuhi syarat untuk kembali ke Clear Sky School dan memberi penghormatan kepada kakeknya. Clear Sky School tidak memiliki cukup guru roh untuk mengubah keseimbangan antara dua kerajaan besar dan Spirit Hall, tetapi arti nama mereka sebagai Sekte Master Roh nomor 1 saat itu tidak dapat diragukan lagi. Clear Sky School juga memiliki 6 judul Douluo. Jika mereka meninggalkan gunung, mereka pasti bisa memberikan efek yang sangat besar. Kenapa tidak kita juga kembali ke Heaven Dao City? Dengan kecerdasan Xiao Wu, serta telah mengikuti Tang San begitu lama, dia secara alami memahami semua yang dia pikirkan. Keadaan saat ini buruk, dan Sekte Tang membutuhkan Tang San kembali untuk mengambil alih. Tidak, Tang San dengan paksa menggelengkan kepalanya. Hanya jika kami pertama kali membangkitkan Anda, kami dapat kembali. Bahkan jika situasinya buruk, Mubai dan yang lainnya telah kembali ke surga Dao City. Dengan mereka di sana, tidak akan ada masalah dengan Sekte Tang. Sebelum Anda benar-benar dibangkitkan, bagaimana saya bisa mengerahkan seluruh energi saya untuk menentang Spirit Hall? Jangan khawatir, Spirit Hall tidak akan mengambil tindakan besar untuk sementara waktu. Kedua kerajaan besar itu sangat bergantung satu sama lain sekarang. Jika Spirit Hall menyerang salah satunya, yang lain sama sekali tidak akan berdiri di samping. Dengan demikian, tentara bayaran Spirit Hall tidak punya pilihan selain bergerak dengan hati-hati. Untuk saat ini, cukup Mubai dan yang lainnya menyampaikan kembali kabar bahwa kita aman. Saya pikir Sekte Tang kita pasti akan berkembang cukup jauh dalam lebih dari 4 tahun. Heaven Dao Empire juga pasti telah diam-diam menyimpan sejumlah senjata tersembunyi. Bahkan jika perang benar-benar datang, tidak akan semudah itu bagi Spirit Hall untuk merebut kekaisaran. Petik 2. Xiao Hu bersandar di dada Tang San, berbisik. Aku tahu kamu menginginkan yang terbaik, tapi, jika sesuatu terjadi padamu karena aku. Tang San meletakkan telunjuknya di bibirnya, tidak membiarkannya melanjutkan. Xiao Hu, aku tidak pernah menjadi orang yang ambisius, dan aku juga tidak pernah ingin mengubah apapun tentang benua Eropa. Saya menentang Spirit Hall karena kebencian. Kebencian orang tua saya, serta kebencian Anda. Sejauh yang saya ketahui, membangkitkan Anda adalah satu-satunya tugas utama saat ini, tidak berurusan dengan Spirit Hall. Karena Anda khawatir, maka kami akan menyebabkan ini yang disebut kerajaan roh sedikit kekacauan. Bukankah paman itu barusan mengatakan bahwa, selain penjaga kota asli kota Lu Barat, ada juga resimen Master Roh yang dikirim oleh Spirit Hall, dan komandannya, bersama dengan penjaga kota, memegang otoritas di dalam kota. Tidak perlu dipertanyakan lagi, ini adalah metode Spirit Hall untuk memantau kerajaan dan kadipaten. Kota Lu Barat adalah kota strategis kerajaan Ha-Agendas, jadi Spirit Hall benar-benar tidak akan mengirim kurang dari 50 guru roh, dan pemimpinnya juga setidaknya harus memiliki kekuatan tingkat Sage Roh. Katakan padaku, jika Master Roh ini menghilang, apa yang akan dipikirkan Spirit Hall tentang kota Westlu, dan bahkan kerajaan Ha-Agendas? Mungkin satu kota tidak akan dihitung sebagai apapun, tetapi selanjutnya kita melintasi seluruh kerajaan. Jika hal yang sama terjadi di 10 kota pada saat yang sama, bagaimana Spirit Hall memperlakukan Ha-Agendas? Petik 2. Xiao Hu menatap kosong. Maksudmu? Ekspresi mengerikan melintas di mata Tang San. Semua kaki tangan Spirit Hall, bunuh tanpa pengampunan. Saat malam tiba, siluet hitam perlahan muncul di luar kediaman resimen Master Roh Kota Lu Barat. Jubah biru tua yang besar menyembunyikan sosoknya, yang bisa dilihat hanyalah orang ini memegang senjata raksasa sepanjang 4 meter, berwarna hijau tua, tanpa kilau. Justru Tang San, dia dan Xiao Hu telah menetap dan beristirahat selama beberapa jam di kota, menunggu larut malam, lalu diam-diam meninggalkan penginapan. Tang San tahu Xiao Hu tidak suka pembantaian, jadi dia menempatkan tubuhnya ke dalam Wishful 100 Treasures Purse. Kain yang menutupi seagot trident sudah dilepas, dan dia secara khusus membeli mantel besar untuk menyembunyikan dirinya, lalu datang ke sini. Tang San sendiri bukanlah seseorang yang suka membunuh, tetapi mengenai Spirit Hall, dia tidak akan pernah berbelas kasihan.
Musuh orang tuanya, terlebih lagi dengan dendam Xiao Wu. Dia tidak akan pernah melupakan kepahitan yang mendalam di mata ayahnya, apalagi keputusasaan di mata Xiao Wu ketika dia mengorbankan dirinya untuknya. Tidak peduli seberapa kuat Spirit Hall itu, mereka semua adalah musuh seumur hidupnya. Tangan kirinya menekan merek trisula emas di dahinya, menjaga cahayanya agar tidak bersinar ketika dia melepaskan kekuatan spiritualnya, kekuatan mentalnya yang tak terbatas mengalir keluar seperti lautan luas. Setelah keluar, itu kembali menyebar seperti tetesan kecil, membentuk jaring mental yang sangat besar hanya dalam waktu menghela napas. Tidak hanya itu menyelimuti kompleks resimen Master Roh di depannya, itu menutupi semuanya dalam beberapa ribu meter persegi yang mengelilinginya. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergegas kembali ke otak Tang San melalui kekuatan spiritualnya. Jika Tang San ingin mengamati sedetail itu sebelum berangkat ke Pulau Sagot, dia tidak hanya harus menggunakan Blue Silver Domain dan kekuatan tanaman, tetapi juga harus berhati-hati agar tidak ditemukan. Tapi sekarang dia pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang itu, kecuali ada kekuatan di sini yang kekuatan spiritualnya mencapai tingkat Sagot Douluo Bosaiksi, dan merupakan luka di atas miliknya, ini tidak akan menarik perhatian siapapun. Persis seperti elang yang melihat ke bawah dari atas, dengan mudah menangkap gerakan sekecil apapun. Sekarang malam sudah larut, dan sekitar 30 tentara berpatroli di sekitar kompleks Master Roh, dan di dalam stasiun ada sekitar 50 tentara, dan 30 dari 40 pelayan. Jumlah Master Roh mendekati apa yang diharapkan Tang San, lebih dari 80. Membedakan orang-orang ini bukanlah masalah. Aura para prajurit agak tenang, para pelayan berjalan agak berat, dan para Master Roh melepaskan beberapa fluktuasi kekuatan roh yang tersisa dengan setiap nafas dan gerakan. Tang San secara alami tidak berencana untuk membunuh semua orang di sini. Targetnya hanya para Master Roh. Dia secara alami tidak akan membantai para prajurit dan pelayan itu. Tanpa ingin memasuki stasiun, Tang San dengan tenang mengelilingi luar. Segera kekuatan spiritualnya membimbingnya ke tentara yang berpatroli dan menjaga tempat itu. Kaisar Perak Biru diam-diam menembak keluar dari tanah, dan sebelum para prajurit bisa bereaksi, masing-masing dan setiap orang sudah terikat erat. Kaisar Perak Biru tiba-tiba bergetar, memasukkan kekuatan roh, dan 30 tentara itu tanpa suara menjadi lemas di bawah fluktuasi kekuatan roh yang dilepaskan Kaisar Perak Biru. Berurusan dengan penjaga biasa ini benar-benar terlalu sederhana bagi Tang San. Mereka pada dasarnya tidak akan tahu bagaimana mereka akhirnya pingsan. Ditarik oleh Kaisar Perak Biru, Tang San dengan cepat menyeret mereka ke gang yang sepi. Mereka tidak akan bangun selama beberapa jam. Setelah mengatasi masalah di luar, Tang San diam-diam naik ke stasiun. 50 tentara di dalamnya dibagi menjadi 5 regu, masing-masing berpatroli di 5 arah berbeda. Setiap regu dipimpin oleh seorang Master Roh di sekitar peringkat 40. Itu adalah pertahanan yang cukup ketat. Jika Tang San ingin berurusan dengan semua Master Roh di sini, dia hanya perlu menemukan tempat yang cocok untuk melepaskan kemampuan roh kedelapannya, penghancuran cermin roh jahat Perak Biru, dan itu akan diselesaikan dalam sekejap. Melalui pengintaian sebelumnya, dia menemukan bahwa di antara semua Master Roh yang ditempatkan di sini, hanya satu yang memiliki kekuatan di level Spirit Sage, sisanya adalah semua Master Roh di peringkat 60 atau lebih rendah, pada dasarnya tidak dapat mengancamnya sama sekali. Namun, Tang San benar-benar tidak akan melakukan itu. Jika dia mengandalkan kekuatan rohnya yang luar biasa untuk menghadapi semua Master Roh di sini, maka para pelayan dan prajurit juga tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia tidak ingin membunuh tanpa pandang bulu, ini salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah jika dia hanya menggunakan satu kemampuan roh, maka kerajaan roh nantinya dapat dengan mudah menemukan bahwa hanya satu guru roh yang tangguh yang datang ke sini. Agar Tang San menghasilkan kekacauan, dia tentu tidak ingin penyelidikan mereka mencapai hasil seperti itu. Tepat pada saat ini, sekelompok tentara berbalik ke arah Tang San. Tang San membungkuk rendah, segera menyembunyikan dirinya di antara beberapa tanaman di sebelahnya. Kaisar Perak Birunya adalah roh tipe tanaman, jadi kemampuannya untuk bersembunyi di antara tanaman sekarang bisa disebut tanpa celah. Bahkan jika judul Douluo menggunakan kekuatan spiritual atau mungkin aura untuk mencarinya, mereka tetap tidak akan menemukan jejak. Berjalan paling jauh di depan adalah seorang guru roh, dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki ekspresi arogan, seolah-olah dia tidak memperhatikan tentara di belakangnya.
Para prajurit pada gilirannya mengikuti dengan hati-hati di belakang, tidak berani sedikit pun ceroboh. Guru roh benar-benar bertindak kuat di depan orang biasa. Sebuah cabang diam-diam muncul di regu, dan seorang prajurit segera tersandung di atasnya, menabrak prajurit di depannya. Aduh, apa yang kamu lakukan? Prajurit yang telah dipukul tidak bisa menahan tangis. Brengsek, suara apa itu? Master roh yang berjalan di depan menoleh dengan tajam dan menegur mereka dengan marah. Ya, Tuan, dia menabrakku. Prajurit yang berteriak dengan tergesa-gesa menjelaskan. Namun, saat berikutnya pupil matanya tiba-tiba menjadi besar, terkejut melihat ke belakang guru roh itu bersama dengan prajurit lainnya. Peringkat 40 sudah dianugerahi gelar leluhur roh, dan sesuai dengan kekuatan yang cukup besar. Melihat alarm di mata para prajurit, Spirit Empire Spirit Sage itu segera bereaksi. Dia tidak menoleh juga, tapi berlari ke depan pada saat yang sama saat dia melepaskan semangatnya, bersiap untuk menghindari serangan apapun yang datang dari belakang dan kemudian meluncurkan serangan balik. Tidak bisa dikatakan dia bereaksi lambat, tapi sayangnya, dia bertemu lawan yang pada dasarnya tidak bisa dia lawan. Seorang kaisar perak biru memutar dengan erat di lehernya, kekuatan spiritual sedingin es menusuk langsung ke otaknya, memutuskan hubungannya dengan rohnya, dengan paksa mengganggu pelepasan roh yang setengah selesai. Tenggorokannya tersegel, bahkan tidak bisa bernapas, dan dia secara alami tidak bisa menangis. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat mengejutkan datang dari bawah kaki para prajurit, membuat mereka semua lemas, jatuh pingsan ke tanah. Bagi para guru roh kekaisaran roh, Tang San sama sekali tidak akan bersikap lunak. Ini semua adalah musuhnya. Kurang satu berarti kekaisaran roh akan kehilangan sebagian dari kekuatan mereka. Duri tajam terlontar dari kaisar perak biru yang berputar di sekitar guru roh itu, menusuk dalam-dalam ke tenggorokannya. Racun kuat mengalir langsung ke otaknya dari duri kaisar perak biru, diam-diam merenggut nyawanya. 10 prajurit itu tidak runtuh karena kemampuan roh Tang San, melainkan seagot trident. Tang San hanya mengetuk trident di tanah, mengirimkan kekuatan yang mengejutkan dalam garis lurus yang dikendalikan oleh kekuatan rohnya dalam jarak 10 meter, membuat mereka tidak sadarkan diri saat melintas. Kaisar perak biru berkedip, dan secara keseluruhan 11 orang diam-diam ditarik ke dalam tanaman. Salah satu dari 5 regu patroli diselesaikan dalam sekejap. Dengan sangat cepat, Tang San menemukan 4 regu patroli lainnya, dan menggunakan metode berbeda untuk menghadapi mereka semua, menggunakan Blue Silver Emperor untuk melumpuhkan mereka secara langsung, menggunakan kekuatan roh untuk langsung membuat mereka pingsan, atau menggunakan Clear Sky Hammer untuk menghancurkan Master Roh terkemuka. Dia memberi para prajurit yang berpatroli perasaan bahwa mereka semua menghadapi lawan yang berbeda, dan pada dasarnya tidak memberi mereka kesempatan untuk melihatnya dengan jelas. Tang San menggunakan kurang dari separuh waktu sebatang dupa untuk menangani masalah-masalah ini tanpa membuat khawatir para guru roh di stasiun. Niat membunuh es dingin mulai berkilauan di matanya, pembunuhan yang sebenarnya dimulai dari sini. Sambil memegang trisula, Tang San diam-diam menyelinap ke stasiun. Dia tidak melepaskan kaisar perak birunya lagi. Seagot trident di tangan kanannya, dia melepaskan Clear Sky Hammer di tangan kirinya. Palu di kiri dan Poleam di kanan, dia memakai topeng yang sudah lama disiapkan. Pada saat yang sama saat dia melangkah masuk, kekuatan spiritual yang awalnya dia gunakan untuk pengintaian tiba-tiba menyebar, kejutan mental yang kuat langsung muncul di dalam dinding stasiun resimen Master Roh ini. Dengus teredam dan teriakan alarm naik dan turun. Guncangan mental yang dikirim Tang San tidak dalam intensitas penuh, tetapi itu sudah cukup untuk orang biasa. Para pelayan jatuh pingsan tanpa kecuali. Di seluruh stasiun, hanya guru roh yang tiba-tiba terbangun yang masih tersisa, dan beberapa guru roh kerajaan roh yang telah berkultivasi bahkan kekuatan roh mereka terganggu, dan jatuh kesakitan di dalam kamar mereka. Wei Hao, suara marah memanggil. Tang San tidak lagi menyembunyikan dirinya, dan 2 guru roh tepat di depan telah menemukannya, dengan cepat melepaskan roh mereka dan menyerang ke arah Tang San. Karena tidak ada cahaya cincin roh yang datang dari Tang San, kedua guru roh itu bahkan tidak memperhatikan 2 senjata yang dia pegang. Dengan dengusan dingin, niat membunuh penuh Tang San terpancar ke segala arah. Tangan kirinya melemparkan Clear Sky Hammer, langsung menyerang 2 orang di depan. Dia pada dasarnya bahkan tidak perlu mempertimbangkan kemampuan apa yang dimiliki kedua guru roh ini, karena kekuatan roh mereka bahkan tidak berada di peringkat 50. Di depan kekuatan absolut,
tidak peduli betapa hebatnya kemampuan roh mereka, mereka sama sekali tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa berdiri hanya dengan kekuatan fisik Tang San, apalagi dengan dunia yang mendominasi Clear Sky Hammer. Bahkan pemimpin penjaga Sagot Seven Sacred Pillar Douluo, Seadragon Douluo, telah kalah melawan Clear Sky Hammer milik Tang San, apalagi orang-orang ini. Hasilnya tanpa ketegangan sedikit pun. Dengan tarikan ringan controlling Crane Catching Dragon, Clear Sky Hammer yang berat beberapa ribu jin menghantam peti dua Master Roh berturut-turut. Bukan karena mereka tidak berpikir untuk menghentikannya, melainkan kemampuan roh yang mereka lepaskan tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Pada saat ini, bahkan lebih banyak guru roh juga bergegas keluar dari segala arah. Tuan Roh bagaimanapun juga memiliki kekuatan yang luar biasa, dan meskipun pertarungan di sini singkat, teriakan kedua guru roh itu telah mengekspos posisi Tang San. Dengan diam-diam berteleportasi, Tang San muncul di tempat lain. Di belakangnya, setidaknya 7 atau 8 kemampuan roh sasaran tunggal diserang. Di tengah suara keras, satu rumah berubah menjadi reruntuhan. Tang San hanya menggunakan metode paling sederhana untuk menyerang lawan. Clear Sky Hammer terbang keluar, melawan kekuatannya yang menakutkan ditambah kontrol dari Controlling Crane Catching Dragon. 40 atau 50 guru roh peringkat universal ini seperti sekawanan domba. Mereka bahkan tidak bisa menangkap bayangan Tang San. Mereka hanya melihat palu besar berputar dalam serangan. Dengan setiap sentuhan, itu pasti akan merenggut nyawa seorang guru roh kerajaan roh. Semua jenis kemampuan bersinar, tetapi melawan Clear Sky Hammer yang sangat berat, kemampuan ini hanya berguna seperti kembang api, berkedip dan kemudian memudar. Anehnya, setiap kali Clear Sky Hammer membunuh satu orang, pola domain Dead God yang tertulis di permukaannya akan berkedip dengan cahaya merah darah, dan energi jahat yang dibawanya akan meningkat. Cahaya merah dan hitam berkedip-kedip, tampaknya mampu dengan mudah membelah pertahanan lawan yang mencoba menggunakan kemampuan roh tipe energi untuk menghentikannya. Bahkan Tang San sendiri tidak mengira semua ini akan semudah ini. Dalam ekspektasinya, dengan hampir 100 Master Roh di sini, dia setidaknya harus menghabiskan sedikit usaha untuk membunuh mereka semua tanpa membiarkan apapun melarikan diri. Tapi tak satu pun dari Master Roh ini bisa menerima serangan dari Clear Sky Hammer. Sebelum Tang San mengganti metode serangan, lebih dari setengahnya sudah mati. Ini tentu saja bukan karena musuh terlalu lemah, melainkan karena Tang San terlalu kuat. Terakhir kali dia melawan Spirit Hall lebih dari 4 tahun yang lalu, dan pada saat itu dia hanya memiliki kekuatan roh peringkat 60 sesuatu. Jika dia menghadapi banyak Master Roh ini, tentu saja mustahil untuk menang dengan mudah. Tapi sekarang, kekuatan rohnya tidak hanya mencapai peringkat 85 yang menakutkan, dia juga memiliki tulang roh 100.000 tahun lebih, dan 3 cincin roh utama 100.000 tahun. Hanya tulang dan cincin roh saja sudah memperkuat kekuatan fisiknya ke tingkat yang sangat menakutkan. Tubuh Tang San sudah melampaui peringkat 95 Seadragon Douluo itu. Kekuatan keseluruhannya bahkan lebih mencapai tingkat peringkat 95 judul Douluo, dan itu tanpa mempertimbangkan Seagot Trident di tangannya. Di depan kekuatan seperti itu, para Master Roh tingkat rendah ini seperti serangga baginya. Membunuh mereka semudah mengambil sesuatu dari sakunya. Ini adalah penindasan mutlak dari guru roh tingkat tinggi ke guru roh tingkat rendah. Tepat ketika Tang San sedang mempertimbangkan untuk mengubah metode serangannya, tiba-tiba, dengan suara nyaring yang nyaring, Clear Sky Hammer yang terus-menerus membunuhnya tersapu dengan kekuatan besar, berputar sekali di udara. Sudut mulut Tang San menunjukkan sedikit senyum muram, akhirnya sedikit menarik. Seorang guru roh yang sangat besar berdiri di halaman, dan berteriak dengan keras. Semua orang membentukku, hanya 30 guru roh yang tersisa sekarang. Clear Sky Hammer hanya meninggalkan mayat, tidak ada satupun lawan yang terluka. Para guru roh ini berkumpul dengan tergesa-gesa, berdiri di belakang guru roh tinggi berusia 60-an, pikiran mereka sekarang sedikit stabil. Clear Sky Flying Hammer yang baru saja membunuh mereka telah membekukan keberanian mereka. Master Roh besar berteriak dalam-dalam. Teman Clear Sky Skull mana, tolong tunjukkan dirimu. Tang San mencabut Clear Sky Hammer, perlahan berjalan keluar dari balik reruntuhan. Karena ukuran jubahnya, tidak hanya tubuhnya yang tersembunyi, sementara kepalanya ditekuk, tidak mungkin bagi mereka untuk melihat wajahnya. Kapan Clear Sky Skull menjadi licik ini? Master Roh besar tampak agak bingung pada Tang San. Dia memegang kapak perang di tangan kanannya, rohnya,
Kapak Iblis Darah, dia adalah satu-satunya kekuatan level Spirit Sage yang dirasakan Tang San di dalam kompleks. Hanya Tang San yang tidak mengira lawan ini sebenarnya adalah Tool Spirit Sage. Kekuatannya adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, hati Sage roh Kapak Iblis Darah saat ini bahkan lebih terkejut. Meskipun dia baru saja memblokir Clear Sky Hammer sekali, tangan kanan yang memegang kapak setan darah masih kejang, kulit di antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah. Jelas, lawan di hadapannya sama sekali tidak memiliki kekuatan roh di bawah miliknya. Bahkan jika dia menyadari bahwa kapak setan darahnya adalah roh perkakas yang cukup baik, dan kekuatannya adalah yang terbaik pada level Spirit Sage, menghadapi musuh dengan kekuatan roh tidak lebih rendah dari miliknya, dan memegang roh Truth Sekte nomor 1 di dunia. Sky Hammer, dia tidak terlalu percaya diri. Ini tidak licik, itu karena kamu tidak perlu tahu siapa aku. Karena, kamu akan segera mati. Petik 2, suara Tang San sangat tenang, jejak gelombang mental bercampur di dalamnya, membuat lawan tidak dapat mengetahui usianya dari suaranya. Sage roh Kapak Iblis Darah mendengus dingin. Aku tidak menyangka Clear Sky Sect akan muncul kembali. Namun, apakah menurut Anda Clear Sky School dapat bersaing dengan kerajaan kami? Teruslah bertingkah seperti kura-kura yang menarik kepalanya ke dalam dan kamu mungkin bisa berjuang, tapi berani kembali ke dunia Master Roh, dan kamu akan berakhir sama dengan klan naga tiran petir biru. Petik 2, Kekaisaran Roh sudah didirikan dan secara resmi menjadi bermusuhan dengan dua kerajaan besar, jadi Spirit Hall secara alami tidak perlu bertindak secara rahasia seperti sebelumnya. Tentu saja, dengan pembenaran mereka, klan naga tiran petir biru tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang sangat jahat, dan telah dilenyapkan dengan adil oleh Kekaisaran Roh. Sejarah akan selamanya ditulis oleh para pemenang, dan bahkan jika kerajaan roh masih belum menjadi pemenang terakhir, mereka sudah mulai mengubah masa lalu dengan semua usaha mereka.